Pada tema mengenai livery merah dan biru era Perumka dan PT Kereta Api Indonesia kali ini, terbagi atas 5 segmen. Segmen pertama mengenai sejarah Perumka, PT Kereta Api Indonesia, livery merah dan biru pada lokomotif seri D301, BB200, BB201, BB204, BB300. Segmen kedua mengenai livery merah dan biru pada lokomotif seri BB301, BB302, BB303, BB304, BB306. Segmen ketiga mengenai livery merah dan biru pada lokomotif seri CC201. Segmen keempat mengenai livery merah dan biru pada lokomotif seri CC202. Dan segmen kelima mengenai livery merah dan biru pada lokomotif seri CC205. Berikut kumpulan beberapa lokomotif livery merah dan biru era Perumka dan PT Kereta Api Indonesia, dari koleksi pribadi Medio tahun 2007 hingga tahun 2023 bagian pertama. Menurut sejarah perusahaan perkeretaapian di Indonesia yang tertuang pada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990, yaitu pada periode tahun 1991 hingga tahun 1998 dengan nama Perusahaan Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998, pada periode tahun 1998 hingga sekarang, dengan nama Perusahaan PT Kereta Api Indonesia, Persero. Di mana masa era PJKA akan tergantikan dengan perusahaan umum dan menjadi PT Kereta Api Indonesia. Setelah era livery hijau dan krem kuning berlogo roda dan sayap sudah selesai, pada tahun 1991 semua sarana lokomotif menggunakan livery baru, yaitu livery dengan warna orange dan biru, dengan logo mirip huruf Z. Awalnya warna ini digunakan pada beberapa lokomotif untuk dilakukan percobaan. Akan tetapi berangsur-angsur berubah warna menjadi merah dan biru. Terdapat filosofi mengenai logo yang mirip dengan huruf Z dengan kemiringan 70 derajat dengan warna dasar putih yang menampakkan bagian depan kereta api kecepatan tinggi dengan arah yang saling berlawanan. Logo ini memberikan kesan sifat tegas, tajam, juga menggambarkan arah bolak-balik perjalanan kereta api serta melambangkan pelayanan, memberi dan menerima. Tidak hanya sarana lokomotif saja yang berubah livery dan warna, pada sarana kereta lainnya juga mengalami perubahan, yaitu kereta kelas eksekutif berwarna biru muda dan biru tua berlogo Z, kelas bisnis berwarna hijau dan biru berlogo Z, dan kelas ekonomi berwarna merah dan biru berlogo Z. Livery merah dan biru berlogo Z pada lokomotif ini bertahan hingga tahun 1995-an, sebelum diganti dengan livery warna putih dengan 2 garis biru berlogo Z hingga tahun 2010-an, meskipun beberapa lokomotif masih menggunakan livery merah dan biru. Penggunaan livery ini mulai dari Pulau Jawa dan Sumatera, yang lebih unik adalah penggunaan livery di masing-masing lokomotif seperti lokomotif CC201, CC202 di Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang. Meskipun pada tahun 2011 hingga sekarang, semua lokomotif di kedua Divre tersebut menggunakan livery merah dan biru, kecuali pada lokomotif seri CC204. Termasuk pada lokomotif seri CC205, yang sudah menggunakan livery merah dan biru. Berikut beberapa foto dan video lokomotif berlivery merah dan biru yang sempat saya kumpulkan dan dokumentasikan. Lokomotif diesel hidrolik seri D301. Lokomotif seri D301 merupakan jenis lokomotif diesel hidrolik yang tekanan gandarnya cukup kecil. Lokomotif ini hampir sama persis dengan lokomotif seri D300. Sebaran lokomotif ini awalnya berada di Jawa, untuk menggantikan beberapa lokomotif uap yang sudah mulai memburuk keadaannya. Roda pada lokomotif ini cukup unik, yaitu 4 buah roda di kanan dan kirinya dihubungkan dengan stang untuk bergerak. Hingga tahun 1991, 3 unit lokomotif D301 pernah beroperasi di Medan, yaitu nomor 23, 37, dan 38, akan tetapi lokomotif D301 ini kembali ke Tanah Jawa. Berikut data teknis lokomotif D301. Panjang lokomotif 7,37 meter,
lebar lokomotif 2,7 meter dan tinggi lokomotif 3,65 meter. Pada tahun 2009 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 08, yang pada waktu itu dalam keadaan afkir atau tidak siap operasi. Adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2009 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 17, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2009 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 18, yang pada waktu itu dalam keadaan afkir atau tidak siap guna operasi, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2007 di Depo Lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 19, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Tahun 2013 lokomotif tersebut ditumpuk di emplasemen stasiun Sidotopo, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2008 di area stasiun Solo Balapan, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 22, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Saat ini lokomotif tersebut sebagai monumen di stasiun Tugu Yogyakarta sisi selatan. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 di area depo kereta dan depo lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 25, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Tahun 2013 lokomotif tersebut ditumpuk di emplasemen stasiun Sidotopo, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2007 di Depo Lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 33, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Tahun 2013 lokomotif tersebut ditumpuk di emplasemen stasiun Sidotopo, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2009 di area Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 42, yang pada waktu itu sudah dalam keadaan afkir atau tidak siap guna operasi. Di belakang lokomotif D301 bernomor 42, terdapat lokomotif seri BB300 bernomor 05 dengan status yang sama, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada bulan Desember tahun 2023 di Balai Yasa Pengok Yogyakarta, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 44, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir di dalam area Balai Yasa. Lokomotif ini dicat ulang menggunakan livery merah dan biru, di mana sebelumnya berlivery kuning dan hijau. Uji coba lokomotif seri D301 bernomor 44 di dalam area Balai Yasa Yogyakarta. Pada tahun 2007 di Depo Lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri D301 bernomor 64, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Tahun 2013 lokomotif tersebut ditumpuk di emplasemen stasiun Sidotopo, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Lokomotif diesel elektrik seri BB200. Lokomotif seri BB200 merupakan jenis lokomotif diesel elektrik yang tekanan gandarnya cukup besar, untuk itu terdapat roda idle tengah di kedua boginya. Sekitar tahun 1960-an lokomotif ini tersebar banyak di Pulau Jawa, beberapa unit juga terlihat di Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang untuk menghela KA barang dan penumpang. Saat ini hanya tersisa satu unit BB200 bernomor 07 di Balai Yasa Lahat, sebagai lokomotif langsir. Sedangkan lokomotif BB200 terakhir beroperasi di Jawa pada tahun 2009. Berikut data teknis lokomotif BB200.
Panjang lokomotif 13,1 meter, lebar lokomotif 2,79 meter dan tinggi lokomotif 3,75 meter. Pada bulan November tahun 2007 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel elektrik seri BB200 bernomor 03, yang pada waktu itu dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, maupun KA jarak sedang. Adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada bulan November tahun 2007 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel elektrik seri BB200 bernomor 13, yang pada waktu itu dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, maupun KA lokal jurusan Semarang Bojonegoro, pulang dan pergi. Adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada bulan November tahun 2007 di Stasiun Solo Balapan, terdapat lokomotif diesel elektrik seri BB200 bernomor 28, yang pada waktu itu dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, maupun KA Pandanwangi jurusan Semarang ke Solo, pulang dan pergi. Adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Pada tahun 2009 di Depo Lokomotif Semarang Poncol, terdapat lokomotif diesel elektrik seri BB200 bernomor 23, yang pada waktu itu dalam keadaan afkir atau tidak siap guna operasi, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Terlihat roda idle tengah, di kedua bogi terlepas, untuk dijadikan kanibal lokomotif BB200 bernomor 21 atau 29, yang pada waktu itu masih dinas langsiran. Lokomotif diesel elektrik seri BB201. Lokomotif diesel elektrik seri BB201 merupakan jenis lokomotif diesel elektrik yang tekanan gandarnya cukup besar, untuk itu terdapat roda idle tengah di kedua boginya. Lokomotif ini mempunyai seri EMDG 12U6, 11 unit didatangkan dari pabrik EMD, Amerika Serikat. Dari awal datangnya, lokomotif ini berbasis di Depo Lokomotif Purwokerto. Hanya satu unit lokomotif yang pada tahun 2009 diasistensikan ke Semarang, yaitu nomor 10. Pada akhirnya bulan Desember tahun 2023, lokomotif seri BB201 bernomor 10 sudah dirucat. Berikut data teknis lokomotif BB201. Panjang lokomotif 13,1 meter, lebar lokomotif 2,79 meter dan tinggi lokomotif 3,75 meter. Pada bulan Januari tahun 2008 di area Stasiun Kroya, terdapat lokomotif diesel elektrik seri BB201 bernomor 03, yang pada waktu itu dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, maupun KA jarak sedang. Adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Lokomotif diesel elektrik seri BB204. Lokomotif diesel elektrik seri BB204 merupakan jenis lokomotif diesel elektrik yang tekanan gandarnya cukup berat, untuk itu terdapat bogi idle tengah di antara bogi depan dan belakang. Tipe lokomotif ini adalah jenis lokomotif pegunungan, dikarenakan terdapat roda bergigi. Lokomotif ini sudah menggunakan teknologi berbasis komputer dan harga lokomotif cukup mahal. Lokomotif ini didatangkan dari pabrik Swiss Locomotive and Machine Works, di Swiss, untuk menggantikan peran lokomotif uap seri E10, ada 3 tahap pengiriman. Tahap pertama didatangkan pada tahun 1982 sebanyak 4 unit, tahap kedua didatangkan pada tahun 1984 sebanyak 6 unit dan tahap ketiga pada tahun 1993 mendatangkan 7 unit, sehingga total 17 unit. Saat ini lokomotif seri BB204 berstatus konservasi di area Balai Yasa Padang, kecuali nomor 15 dan 16 berada di Depo Lokomotif Solo. Berikut data teknis lokomotif BB204. Panjang lokomotif 12,6 meter, lebar lokomotif 2,8 meter dan tinggi lokomotif 3,36 meter. Pada bulan November tahun 2008 di Balai Yasa Padang, terdapat beberapa lokomotif diesel elektrik seri BB204 bernomor 06, 13, 08, 14 dan 12, yang pada waktu itu dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, serta berdinas KA penumpang dan barang. Sekitar tahun 2018 hingga saat ini sudah ditumpuk di area Balai Yasa Padang. Lokomotif diesel hidrolik seri BB300.
Lokomotif BB300 merupakan jenis lokomotif diesel hidrolik yang tekanan gandarnya cukup besar. Sebaran lokomotif ini awalnya berada di Jawa, beberapa unit juga disebar di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, akan tetapi lokomotif BB300 ini berangsur-angsur kembali ke tanah Jawa. Berikut data teknis lokomotif BB300. Panjang lokomotif 10 meter, lebar lokomotif 2,72 meter, dan tinggi lokomotif 3,7 meter. Pada tahun 2008 di area emplasemen Stasiun Manggarai, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 01, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Saat ini lokomotif tersebut dijadikan monumen di emplasemen Stasiun Cikampek. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 di area depo kereta Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 07, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Tahun 2013 lokomotif tersebut ditumpuk di emplasemen Stasiun Sidotopo, adapun kondisi saat ini sudah dirucat. Video lokomotif diesel hidrolik BB300 bernomor 07, melakukan gerakan langsiran di area depo kereta Sidotopo. Pada bulan November tahun 2007, di Stasiun Purworejo terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 06, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir, maupun sebagai KA feeder Purworejo ke Kutoarjo, pulang dan pergi. Pada bulan Agustus tahun 2023, lokomotif tersebut dirucat. Pada tahun 2008 di area depo lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 08, yang pada waktu itu sudah menjadi monumen. Pada medio tahun 2010-an, lokomotif tersebut telah dirucat. Pada bulan November tahun 2007, di depo lokomotif Bandung terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 13, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir di Stasiun Bandung dan Stasiun Banjar. Pada tahun 2016, lokomotif tersebut dimutasi ke Balai Yasa Pengok, Yogyakarta. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 di depo lokomotif Bandung,
terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 17, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Pada medio tahun 2015, lokomotif tersebut dijadikan monumen di emplasemen stasiun Cikampek. Nasib baik masih berpihak pada lokomotif ini, karena pada tahun 2020, lokomotif ini ditempatkan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Laswi Bandung untuk dijadikan monumen. Pada tahun 2008 di area depo lokomotif Sidotopo, terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 27, yang pada waktu itu sudah menjadi monumen. Pada medio tahun 2010-an, lokomotif tersebut dirucak. Pada bulan Januari tahun 2008, di depo kereta Solo terdapat lokomotif diesel hidrolik seri BB300 bernomor 29, yang pada waktu itu masih dalam keadaan siap operasi atau digunakan sebagai lokomotif langsir. Pada tahun 2015, lokomotif tersebut dimutasi ke Balai Yasa Pengok Yogyakarta, dalam status tidak siap operasi. Nantikan bagian kedua mengenai kumpulan lokomotif berlivery merah dan biru era Perumka dan PT Kereta Api Indonesia, medio tahun 2007 hingga 2023, yaitu lokomotif seri BB301, BB302, BB303, BB304 dan BB306. Demikian dokumentasi yang sempat kami abadikan, nantikan video kami selanjutnya, terima kasih.